Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsia Linawati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2022 LPPK Universitas Muhammadiyah Jember, program studi agribisnis tanaman. Saya merupakan guru SMA Bintang Mandiri, dan dalam video kali ini saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada kelas 10 dengan materi pemanasan global dengan model pembelajaran Project Based Learning yang diintegrasikan dengan berbagai media seperti video, PowerPoint, aplikasi Canva, dan aplikasi Quizzes sebagai solusi peningkatan motivasi belajar siswa. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Sebelum kita belajar, seperti biasa ya, kita akan awali dengan doa. Untuk hari ini minta wakil ketua kelas deh maju untuk pimpin doa. Silakan. Mulai belajar hari ini ada baiknya kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa masing-masing. Terima kasih Niko, silakan. Nah, karena ini udah siang, kalian pasti dari tadi capek ya? Ya, oke. Sebelum kita mulai, kita akan berikan ice breaking dulu supaya kalian semangat belajarnya. Ya. Berdiri dulu bisa? Bisa dong. Oke. Ayo bangun biar ada yang ngantuk. Ya. Gini. Kalau Miss bilang besar, kalian gerakannya gitu ya. Bisa? Besar, kalian gini aja, kecil, kebalikannya ya. Kalau Miss bilang kecil, bisa? Bisa. Bisa. Oke. Ini permainan konsentrasi. Gajah besar. Semut kecil. Yo, siapa nih salah nih? Yang salah maju ya. Semut kecil. Ayo, ada yang diem aja. Semut kecil. Gajah besar. Oke, udah bagus semuanya, nggak ada yang ini salah. Oke, berarti kalian walaupun siang-siang ada yang ngantuk. Oke, semoga pelajaran hari ini menarik kalian supaya tidak ada yang ketiduran. Ya. Siap? Ya. Sebelum Miss mulai, Miss mau tanya dulu. Minggu lalu kita belajar apa ya? Masih ada yang ingat nggak? Minggu lalu ya. Minggu lalu, siapa yang masih ingat? Kita belajar apa minggu lalu? Tentang Internet of Things ya, Miss? Oh iya, oke. Ada yang masih ingat? Tentang IoT atau Internet of Things. Ada yang tahu? Ya, silakan. Konsep satu objek yang memiliki kemampuan untuk transfer data gitu, Miss. Oke, bagus sekali ya. Kalian masih ingat? Yang lain jangan sampai lupa apa yang sudah kita pelajari. Ya, kita baca-baca, jangan sampai lupa. Bahkan kalau bisa kalian praktekkan dalam kehidupan kalian. Ya, supaya ilmu yang kita dapat berguna. Ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita lanjut, misalkan absen dulu, kayaknya ada bangku yang kosong ya. Miss absen ya, yang Miss panggil, kalau angkat tangan. Kristi, hadir Miss. Oke. Cristiano, Hadir Miss. Elvina, hadir. Eva, Hadir Miss. Jana, Hadir Miss. Radit, Hadir Miss. Jovan, Hadir, Miss. Michelle. Kemana Michelle? Miss. Oh, oke. Luna. Hadir, Miss. Oh ya, kemarin Luna sakit ya? Sakit apa nak? Udah sehat? Oke, jaga kesehatan ya. Nicholas, Deva, Puspa,
Cecil, Christina sakit. Waduh, banyak yang sakit nih. Lupena, Wina, oke. Yang lain jaga kesehatan ya, selalu istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Pasti. Jangan lupa, satu lagi yang kalian tidak lupa. Iko bisa istirahat. Istirahat, jangan lupa. Olahraga juga sering lupa. Waktunya lebih banyak untuk main game daripada olahraga. Iko mau jadi mama yang malam nih jam 2 nih. Wah, sekarang masih Piala Dunia, jangan sampai waktunya habis nonton Piala Dunia ya. Tetap ingat istirahat ya. Oke. Nah, sebelumnya Miss sudah download materi di Sidima, sudah ada yang ini, sudah Miss maksudnya sudah nge-share atau kalian sudah mendownloadnya? Sudah, oke. Hari ini sebelum masuk ke materi yang lewat, ya, Miss akan tes awal dulu pengetahuan kalian. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pemanasan global atau global warming. Coba kalian buka di Sidima, Miss ada kasih soal untuk pengetahuan awal kalian. Ya, silakan buka Sidima. Nanti langsung jawabannya kirim di link yang Miss kasih. Ada di Sidima, silakan dibuka. Di Sidima. Ya, itu pretestnya. Ya. Pretestnya langsung dikerjakan di sana ya. Dikirim lewat link yang Miss kasih. Kerjain di Word aja ya, Miss ya? Ya, silakan kerjakan di Word. Baik anak-anak, kalian sudah mengerjakan pretest dengan baik, ya. Bisa akan lanjutkan materi kita hari ini tentang pemanasan global. Tolong perhatiannya ke depan ya. Yang lain-lain dihentikan dulu, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu adalah ya, setelah mempelajari materi ini, misalnya kalian bisa menjelaskan nanti isu tentang pemanasan global. Adapun kriteria tercapaiannya adalah peserta didik nanti mampu menganalisa konsep pemanasan global dan perubahan iklim. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisa penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Dan yang ketiga, nanti kalian mampu membuat atau merancang penanggulangan masalah perubahan iklim akibat pemanasan global. Oke, perhatikan dengan baik. Nah, apa yang ada dalam benak kalian kalau melihat gambar ini? Seram, guys. Apa nak? Seram. Seram. Kenapa seram? Sejuk. Sejuk. Yang mana sejuk? Kiri. Yang kanan. Yang kanan gimana? Yang kanan biasa. Hambar. Hambar. Panas. Siapa yang bisa menyimpulkan apa sebenarnya maksud gambar ini? Pemanasan global. Kenapa nak? Pemanasan global. Pemanasan global. Perubahan. Sebelum sesudah pemanasan global. Iya, sebelum dan sesudah pemanasan global. Sebelum manusia hadir dan sebelum tidak manusia hadir. Oke, bagus ya. Oke, kalian sudah memahami maksud dari gambar ini. Nah, ternyata ada fakta mengerikan tentang bumi. Yang pertama, struktur tanah turun. Ini seringkali terjadi bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta. Setiap tahun tanahnya mengalami penurunan. Ya, bahkan kalau dibiarkan lama-kelamaan Jakarta ini akan tenggelam. Kemudian yang kedua, CO2 meningkat drastis. Bumi mengalami banyak polusi dari asap pabrik, kemudian dari berbagai kendaraan bermotor dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga itu banyak hewan dan tanaman yang mulai punah. Kemudian yang keempat, hutan. Hutan kita semakin lama semakin cepat habis. Dan yang terakhir itu terjadi pemanasan global.
Ya, dari mana kita tahu bahwa bumi kita mengalami pemanasan global? Suhunya makin panas. Iya, terasa ya. Terasa semakin hari semakin panas. Bahkan kita kalau tidak menyalakan AC, waduh, rasanya pengap sekali, panas sekali. Ya. Oke. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Coba kalian amati dua gambar ini. Itu ada efek rumah kaca secara alami dan efek rumah kaca yang sudah mengalami kenaikan emisi. Ya, secara alami apa sih guna gas-gas rumah kaca ini? Ada yang tahu? Apa kira-kira guna gas rumah kaca? Menurunkan panas, Miss. Kenapa? Menurunkan panas. Iya, Untuk menjaga suhu bumi tetap. iya benar sekali. Ya, benar sekali pendapat kalian. Adanya gas rumah kaca ini menyebabkan bumi kita suhunya hangat. Seandainya tidak ada gas rumah kaca, bumi kita akan terlalu dingin sama dengan planet-planet lain. Ya, tapi dengan adanya gas rumah kaca, bumi menjadi lebih hangat. Tetapi akhir-akhir ini gas rumah kaca itu semakin lama semakin banyak karena aktivitas manusia. Ya, baik dari pembakaran hutan, penggunaan kendaraan motor yang semakin banyak, kemudian asap-asap pabrik dan lain sebagainya, itu menyebabkan semakin banyaknya gas rumah kaca. Akhirnya sinar matahari yang seharusnya bisa dipantulkan itu terperangkap di dalam bumi sendiri. Lebih banyak yang diserap daripada yang dipantulkan. Akhirnya suhu bumi lama-lama semakin meningkat, semakin panas ya. Nih kita lihat bagaimana manusia menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Manusia yang menyebabkan ya semakin meningkatnya suhu di bumi. Seharusnya begini, sinar matahari ada sebagian yang diserap memang, tapi lebih banyak yang dikeluarkan, dipantulkan. Tapi karena terlalu banyak gas yang ada di atmosfer, akhirnya tidak bisa keluar lagi gasnya, terperangkap. Itulah yang menyebabkan suhu bumi lebih panas lagi. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak video berikut ini. Ya. Efek rumah kaca. Di atmosfer bumi terdapat banyak gas-gas rumah kaca alami. Siklus air, karbon dioksida, dan metana adalah beberapa bagian penting yang ada di dalamnya. Tanpa adanya gas-gas rumah kaca tersebut, kehidupan di bumi tidak akan terjadi. Seperti halnya planet Mars, bumi juga akan menjadi sangat dingin apabila tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Sebaliknya, jika jumlah gas-gas rumah kaca terus bertambah di atmosfer, maka suhu bumi akan terus meningkat. Meskipun karbon dioksida, siklus air, dan gas-gas rumah kaca lainnya di atmosfer adalah transparan untuk radiasi cahaya matahari, namun kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi merangkap radiasi panas dari bumi. Prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses adanya gas-gas rumah kaca inilah yang membuat iklim bumi layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Yang ketujuh, penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu
satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17 sampai 25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sering kayu dan bahan bakar organik lainnya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Baik, kadang-kadang kita tadi sudah menyaksikan tayangan ya. Dari tayangan yang kalian saksikan tadi, ada yang mau menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan? Ya, silakan Leo. Jadi berdasarkan video yang tadi, pemanasan global itu atau yang lebih dikenal sebagai climate change itu memanasnya bumi, iklim bumi secara umum. Itu guys. Oke, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Leo. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya Miss. Ya, Rizky, silakan. Penyebab pemanasan global antara lain itu selain tadi yang Lang katakan itu ada tentang bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer, dan di situ juga ada pencemaran laut, pembakaran hutan, dan pecahnya es di kutub, Miss. Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Rizky. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan minta kalian untuk mengerjakan LK. Tapi sebelumnya seperti biasa misalkan bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1, Niko, Luna, Brian, Puspa dan Christina. Kemudian kelompok 2, Randir, Jovan, Rina, Kristi dan Cecil. Kemudian kelompok 3, Leon, Jana, Calvina, Evan dan Celia. Kemudian kelompok 4, Rizky, Rohman, Cristiano, Dewa dan Luvena. Oke, dibagikan dulu LK-nya. Tolong cari dulu kelompoknya. Yuk, tolong menurut kelompoknya. Ya, sudah semua dengan kelompoknya. Silakan bagikan LK-nya. Iya. Dicek dulu, dilihat apa yang harus kalian kerjakan. Baik. Di LK 1, di tagihan 1 ya, kalian disuruh nulis dulu nama kelompoknya, kemudian kalian disuruh melakukan studi literasi berupa pencarian artikel maupun video di internet tentang pengertian, kemudian penyebab pemanasan global. Kemudian langkah kedua, kalian harus mendiskusikan dengan kelompok kalian, kemudian membuat kesimpulan dari pengertian dan penyebab pemanasan global. Nanti yang terakhir kalian harus mempresentasikan hasil diskusi. Ya, itu untuk LK 1 atau tagihan 1. Kemudian untuk tagihan 2, perhatikan, nggak ada yang lain-lain. Untuk LK 2, nih ya, kalian disuruh membuat poster tentang solusi masalah perubahan iklim. Ya, ini caranya diperhatikan juga. Ya, kalian harus memahami apa tugasnya kali ini. Kalian disuruh mendiskusikan dengan kelompok untuk membahas rancangan desain poster. Miss yakin semuanya bisa lebih baik dari ini. Kalau ini mungkin nggak terlalu jelas karena tulisannya terlalu kecil-kecil. Kalian buat sejelas mungkin, sekreatif mungkin. Nanti hasilnya kalian presentasikan di depan kelas. Siap? Untuk tagihan 1 hari ini harus selesai. Kemudian untuk tagihan 2, pertemuan berikutnya kalian harus mempresentasikan. Bisa? Bisa. Oke. Mulai dari sekarang kalian mulai diskusikan untuk pengerjaan LK 1 dulu. Ya, silakan. Literasinya mana nih Google. Artikel ataupun video di internet. Ada atmosfer. Silakan cari referensi yang terpercaya. Ya, kalau bisa berupa jurnal. Wikipedia. Boleh, pakai Wikipedia boleh. Cari informasi yang terpercaya. Percaya aku LK 1 sudah Leon yang mengerjakan, nanti mungkin LK 2 bisa dibagi ke Janar yang membuat desainnya. Silakan. Yuk. Janar kan ahli itu membuat desain. Silakan. Waduh, yang
Ada istilah. Oh, tulisannya Rokan bagus sekali itu. Nah, gambar pertama ini kan dia kering di depan guys. Jadi kalau pemanasan global, otomatis suhunya lebih panas, atmosfernya lebih panas, jadi suhunya air. Global solusinya apa supaya bisa mengurangi Menurut kalian? Wow, anjir. Sama aja lah. Pastinya besar menjadi ini solusi. apa dampak bagi solusi? Sorry. Ini tulis juga. Jangan dilawan dia, itu boleh kayak gitu. Masih dong kayak gitu juga tuh. Walaupun dan Semarang. Kalau dibandingkan baik semuanya anak-anak, waktu kita sudah selesai untuk diskusi, kalian sudah siap untuk mempresentasikan hasil kalian? Ya? Kelompok mana dulu yang siap ini? Yuk silakan. Selamat siang semuanya. Kita tentang poster yang kami buat. Oke, silakan. Jadi bisa dilihat di sini bahwa namanya merupakan bumi dan dia sedang membutuhkan bantuan dengan menerapkan solusi 3R. Yang pertama recycle, sampah di rumah yang bisa didaur untuk bisa kembali digunakan. Apabila sampah dengan baik akan membantu sampah tersebut akan bisa diolah dan digunakan kembali. Reduce, mengurangi yang tidak perlu seperti membuang-buang energi, air ataupun yang bisa memotori seperti sampah plastik. Silakan. Ya, Kristina, silakan, Nak. Saya mau memberi saran untuk agar posternya ditambah lagi gambar atau animasi agar lebih bagus, lebih menarik. Ini karena kan di print nanti, masa animasi bisa di print nggak mungkin, jadi kami tidak menggunakan animasi. Oke, ada lagi alasan lain? Silakan. Saya tidak setuju karena menurut prinsip desain saya menambahkan gambar bukan membuatnya terlalu ramai. Kalau desain terlalu ramai itu bisa menghilangkan fokus terhadap inti-inti yang mau disampaikan. Baik, bagus sekali jawaban dari kelompok 3. Kristina, itu tadi ya, mereka tidak mau menambahkan gambar terlalu banyak karena kalau gambar terlalu banyak nanti fokusnya mereka tidak sampai. Ya, apa yang mereka sampaikan tidak akan masuk kepada pembacanya karena mereka lebih fokus pada gambar. Ya, itu. Ada lagi masukan atau saran? Terima kasih atas presentasi yang kami bawakan. Terima kasih. Selanjutnya kelompok mana lagi nih yang siap? Perhatikan ya. Pemanasan global dan solusinya. Pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan bahkan kematian. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang solusinya. Yang pertama adalah hibridisasi. Nah, mengapa hibridisasi ini merupakan solusi dari pemanasan global? Nah, karena dengan adanya hibridisasi ini, itu pohon kita sudah mengetahui proses fotosintesis itu untuk menukar oksigen ke karbon dioksida dan sebaliknya. Nah, apabila karbon dioksida itu masuk ke dalam proses fotosintesis ini, maka tentunya karbon dioksida itu akan berkurang dan akan mengurangi
zat efek gas rumah kaca. Lalu yang kedua adalah mengurangi sampah. Ini harus managing. Jika kita menggunakan energi secara berlebihan, maka akan mengeluarkan emisi CO2 dan akan merusak atmosfer. Jadi kita harus menghemat dan maksimalkan energi. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Adakah yang mau memberikan saran atau masukan atau pertanyaan? Yuk, silakan. Bolehkah tim ini memberikan contoh dari macam-macam dari daur ulang gitu? Oke, Chris bertanya, bisakah kalian memberikan contoh tentang daur ulang? Jadi contoh simpelnya itu seperti misalnya kita memiliki botol plastik bekas seperti botol plastik aqua itu bisa dijadikan celengan. Atau macam-macam doang. Iya, contoh. Oke, itu sudah jelas? Chris? Jelas. Jelas. Silakan kumpulkan alatnya yang tadi. Karena waktu kita sudah mendekati akhir, bismillah kalian lagi kembali ke tempat duduk semula. Ya, oke. Yang menjadi refleksi kita hari ini, apa yang sudah kita dapat hari ini? Ada yang bisa menyampaikan? Ya, silakan jawab. Setelah tadi sudah mendapatkan materi tentang global ini, saya jadi bisa tahu nih dampak dari global itu sendiri, jadi juga sadar dan akan mulai berusaha mengurangi global terjadi dengan cara-cara yang sudah dijelaskan tadi, seperti menggunakan atau melakukan kegiatan recycle dan reuse. Iya, bagus sekali pengalaman belajar dari Jovan. Ya, dengan pembelajaran tadi Jovan mulai sadar bahwa kita selama ini banyak membuat kesalahan untuk lingkungan. Jadi kedepannya kita bisa berbuat lebih baik lagi. Ya, mulai sekarang kita menerapkan 3R di rumah kita: reuse, recycle, sama apa? Reuse. Oke, jangan roman ya, semuanya roman. Oke. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan pengalaman belajarnya? Ya, silakan. Hari ini saya merasa senang sekali karena kesempatan untuk merancang poster. Iya, hari ini kita diberi kesempatan untuk merancang poster. Ya, dengan pembelajaran kita bisa merancang poster, kita bisa mempengaruhi orang lain supaya mereka juga sama sadarnya dengan kita untuk menjaga lingkungan kita. Ya, baik. Sebelum bisa akhiri, Miss mau dengar kalian menyimpulkan apa hasil belajar kita hari ini. Siapa yang mau memberi kesimpulan? Saya. Iya, silakan Iko. Jadi pemanasan global itu adalah suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan sehingga menyebabkan terjadinya perubahan iklim dunia dengan berbagai akibat yang ditimbulkan. Baik sekali. Oke, super ya. Oke. Ada lagi yang menyampaikan kesimpulan yang lain? Silakan. Penyebabnya, jadi penyebab pemanasan global itu pertama ada efek gas rumah kaca semakin bertambah, kemudian juga ada efek timbal balik. Ya, apa itu efek timbal balik? Jadi contohnya pada kasus air, efek timbal balik itu adalah pembuangan air yang pertama banyak. Jadi uap air itu kan salah satu gas rumah kaca. Ya. Jadi gas rumah kaca itu semakin banyak, jadinya uap air juga semakin banyak, jadi itu muter-muter. Semakin panas, semakin banyak uap air. Iya, bagus sekali pengalaman. Kesimpulan yang diberikan oleh tadi Riko, kemudian Brian, Deva ya. Ya, bagus sekali. Kalian sudah memahami apa yang kita dapat hari ini. Sebelum kita mengakhiri seperti biasa, Miss sudah share untuk pengerjaan kuisis. Yuk, silakan dibuka kuisisnya. Karena dengan kuisis ini Miss tahu sampai sejauh mana materi ini kalian serap, ya. Yuk, jadi kalian silakan kerjakan, nggak usah toleh kanan kiri, kerja sendiri. Miss ingin tahu kemampuan kalian setelah menerima materi ini. Silakan nak, buka kuisisnya.
Ya, untuk minggu depan, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang ketersediaan pangan global. Ya, Miss sudah siapkan materinya ada di C5. Silakan nanti kalian download dulu, kalian baca-baca. Kemudian kalian juga boleh mencari literatur yang lain ya dari Google untuk bisa lebih mengetahui tentang ketersediaan pangan global. Oke? Nah, sebelum mengakhiri, seperti biasa kita akan akhiri dengan doa. Silakan wakil ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Ibu. Silakan ambil sikap doa. Oke, jadi sesudah kita mulai pelajaran, bagi kita berdoa terlebih dahulu, doa supaya ajaran dan keyakinan masing-masing. Baik, terima kasih. Silakan. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak, kalian hari ini sudah bersemangat sekali. Ya, kita ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya PPG ini, khususnya Kementerian Pendidikan yang telah memberikan beasiswa PPG dalam jabatan kategori 2. Juga kepada para dosen dan para guru pamong, terkhusus Ibu Sawitri Komarayanti dan Ibu Leli Triana Afia. Kepada rekan-rekan mahasiswa PPG Agribisnis Tanaman kategori 2, kemudian kepada kepala sekolah dan rekan-rekan guru, juga kepada siswa-siswi Bintang Mandiri dan SMK Negeri 1 Petang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.